Islam secara generik berarti damai, merupakan agama yang menjunjung tinggi tercapainya harmoni antar sesama, menghargai perbedaan, dan mengedepankan perdamaian. Kerukunan dan kedamaian yang terjalin antar anak bangsa adalah prasyarat terciptanya kesejahteraan kehidupan yang mampu mengungkit tegaknya peradaban bangsa. Umat yang bertikai, penolakan terhadap perbedaan, ataupun aksi teror yang menebarkan ketakutan, jika tidak diatasi akan mengganggu jalannya kehidupan sebuah bangsa. Sehingga pembangunan kualitas masyarakat dan bangsa tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pendeknya, untuk membangun peradaban bangsa yang majemuk ini dibutuhkan spirit toleransi, bukannya kebencian atas nama perbedaan. Konser band musik asal Inggris Coldplay baru akan dilaksanakan pada pertengahan November 2023 nanti. Tapi selama berminggu-minggu, topik seputar konser Coldplay terus menjadi bahan perbincangan di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun di media sosial. Bukan hanya tentang perang penjualan tiket yang sempat heboh itu, tetapi juga munculnya organisasi massa keislaman yang numpang pansos, ikut-ikutan unjuk gigi dengan melakukan aksi penolakan terhadap konser Coldplay dengan alasan band yang digawangi vokalis Chris Martin dan kawan-kawan itu dianggap ateis dan mendukung LGBT. Gaung penolakan atas konser Coldplay di Indonesia salah satunya datang dari Presidium Alumni 212 atau PA212. Masih ingat kan siapa mereka? Mereka adalah gabungan kelompok keagamaan yang tergabung dalam aksi 212 atau demonstrasi berjilid-jilid dengan mengatasnamakan bela Islam beberapa tahun silam. Sebagai catatan saja, kelompok ini bukanlah kelompok besar, tidak seperti Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah yang memiliki basis pengikut yang banyak dan mengakar. Kelompok ini sebetulnya kelompok massa keagamaan yang jumlahnya kecil, tapi berisik sekali. Mereka kerap menumpang pada isu yang sedang rame di media sosial untuk menunjukkan kepada publik bahwa mereka eksis. Padahal yang muncul ya orangnya itu-itu saja. Mbak Mukmin lagi, Mbak Mukmin lagi. Novel Mbak Mukmin bahkan mengancam akan menggelar aksi demonstrasi serta memblokir lokasi konser dan mengepung bandara apabila konser Coldplay tidak dibatalkan. Lembaga Survei Indonesia atau LSI pada tahun 2018 pernah merilis hasil survei yang menyebut aksi 212 sebagai pembuka keran munculnya intoleransi. Maka tidak heran jika persaudaraan alumninya PA212 ini gemar sekali menebar intoleransi dengan banyak melakukan penolakan kepada kelompok yang dianggap berbeda dan mengembangkan narasi kebencian. Belum selesai PA212 berulah, organisasi lain yang mengatasnamakan ANNAS atau Aliansi Nasional Anti Syiah menolak kedatangan Presiden Iran Ebrahim Raisi berkunjung ke Masjid Istiqlal dengan dalih negara Iran melindungi, mendukung, bahkan menciptakan kontroversi faham Syiah di Indonesia. Organisasi semacam ANNAS ini juga organisasi kecil, bahkan lebih kecil daripada PA212, tapi berisiknya hampir sama. Apa saja yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka langsung ditolak seraya menebarkan narasi permusuhan dan kebencian. Ya, karena mereka itu organisasi kecil walaupun berisik tidak ada yang mendengarkan. Ebrahim Raisi sang Presiden Republik Iran tetap mengunjungi Masjid Istiqlal, diterima dengan tangan terbuka oleh masyarakat Muslim Indonesia. Ebrahim Raisi memberikan apresiasi kepada masyarakat Muslim Indonesia yang tidak mudah dipengaruhi oleh fitnah yang ingin memecah belah. Bahkan mampu membedakan mana sahabat dan mana musuh.
Indonesia merupakan sebuah negara di mana masyarakatnya, khususnya para pemuda-pemudinya, dapat menafsirkan perkembangan di dunia. Tentu saja ini menjadi keunggulan dan kemampuan yang luar biasa ketika Anda bisa menafsirkan siapa sahabat, siapa yang musuh, ujar Raisi. Sejak Ibrahim Raisi datang ke Indonesia, bertemu dengan Presiden Joko Widodo, lalu berkunjung ke Masjid Istiqlal, tidak terdengar lagi suara berisik organisasi intoleran itu. Tinggal suara jangkrik saja di tengah malam. Krik, krik, krik. Toleransi adalah ajaran agama. Mengembangkan semangat toleransi adalah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diikuti dan ditauladani oleh sahabat dan generasi setelahnya. Sejarah menuturkan bahwa kehidupan masyarakat Madinah dipenuhi semangat toleransi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan umat Islam untuk boleh menghormati dan menghargai umat Yahudi ataupun Nasrani. Belum ditemukan dalam sejarah seorang Muslim yang menghina, merusak atau mengganggu peribadatan non-Muslim. Perilaku perusakan atau memberikan gangguan atas peribadatan umat non-Muslim dianggap sebagai sikap keganasan dan aniaya. Tauladan yang sama dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Kendatipun Umar terkenal sebagai sosok yang tegas dan paling depan menentang kekafiran, tetapi ketika menjadi khalifah, beliau mengerti benar pentingnya mengedepankan toleransi. Ketika pasukan Islam berhasil membebaskan Yerusalem dari penguasa Bizantium pada Februari 638 Masehi, tiada kekerasan yang terjadi dalam penaklukan ini. Bahkan penguasa Yerusalem saat itu, Patriark Sporinus, menyerahkan kunci kota tanpa paksaan dan tanpa intimidasi. Perhatikanlah sikap Khalifah Umar bin Khattab ketika bersama Sporinus mengunjungi gereja tua bernama Holy Sepulchre atau gereja makam kudus. Saat tiba waktu sholat, Sporinus menawarkan Khalifah Umar untuk menjalankan salat di dalam gereja. Tetapi sang khalifah menolak dengan halus. Jika aku salat di dalam, orang Islam sesudahku akan menganggap ini milik mereka hanya karena aku pernah sholat di situ. Sang khalifah lantas mengambil batu dan melemparkannya keluar gereja. Beliau lantas mendatangi tempat jatuhnya batu itu dan disitulah beliau menjalankan salat. Khalifah Umar kemudian menjamin bahwa gereja itu tidak akan diambil atau dirusak dan tetap terbuka untuk peribadatan umat Kristen. Sikap toleransi Khalifah Umar diabadikan dalam piagam perdamaian yang dikenal dengan istilah Al-Uhdah Al-Umariyah yang spiritnya mirip dengan piagam Madinah. Khalifah Umar melalui piagam perdamaian itu menjamin hak dan kewajiban umat Kristen. Kelompok-kelompok seperti PA212 dan ANAS itu secara arogan menolak toleransi. Kelompok ini memang kecil jumlahnya dibandingkan silent majority yang saya yakin memiliki semangat penghargaan terhadap perbedaan. Jumlah kecil itu ibarat kerikil, tapi jika dibiarkan, kerikil kecil akan melukai kaki. Kerikil kecil intoleran akan mengoyak semangat persaudaraan kebangsaan. Dibutuhkan sikap tegas pemerintah untuk mengatasi hal demikian. Juga kepedulian ulama untuk membimbing umat menempuh jalan perdamaian jangan didiamkan. Ingat, sikap intoleran jika dibiarkan akan berkembang menjadi sikap radikal. Bukankah radikalisme adalah akar dari terorisme itu? Inilah asa saya, asa Ayah NH.